kita ketemu kembali di episode terbaru Ngobrol Santai. Masih bersama saya Pirhot Nababan dan juga Basar Daniel Tampu Bolon. Hari ini kita ditemani oleh Mekar Sinorat. Dia adalah advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang saat ini sedang berkarir sebagai pengacara di area Bali G dan sekitarnya. Apa kabar Mekar? Baik? Kabar baik Bang Yok. Di sana ada lockdown, ada PSBB Kar? Untuk PSBB sih nggak ada. Situasi sekarang udah hampir normal sih. Udah normal ya? Udah nggak ada physical distancing masih ada? Pasar atau udah penuh? Udah penuh Bang. Udah sebelum ada new normal, udah normal sendiri Bang. Oh gitu. Oke. Iya, Bali. Sekarang lagi sibuknya ngapain Kar? Kegiatan hari-hari, kerjaan? Oh, kalau sekarang kan aktivitas saya ada gabung di kantor hukum Bang di Bali G di Tobasa. Itu buka kantor sendiri atau bareng sama teman-teman yang lain? Iya, jadi kebetulan di Bali G ada kantor hukum udah yang senior lah. Udah 40 tahunan dia beracara buka kantor hukum. Saya gabung di kantor hukumnya. Kantor hukum Simbol Tambunan namanya. Udah kan gue inget lu dulu bukan advokat ya. Jadi berapa lama nih udah advokat nih? Kalau advokat masih setahun lah Bang, setahun lebih. Habis dari kegiatan caleg kemarin. Oh iya. Jadi setelah caleg itu memutuskan jadi advokat ya? Iya. Kasus banyak Kar di Bali G Kar? Kalau di Bali G kasus lumayan sih Bang, tapi banyak perdata. Perdatanya itu tentang sengketa tanah. Ini kan sekarang daerah kawasan Toba termasuk Bali G kan pengembangan pariwisata, jadi kepemilikan tanah itu banyak menjadi persoalan sekarang Bang. Oh gitu. Iya. Dominan kasusnya berarti memang di masalah tanah ya jadinya ya? Iya, masalah tanah. Ya semenjak inilah 5 tahun terakhir semenjak pariwisata Danau Toba BODT. Jadi kan dulu tanah itu tidak terlalu diperhatikan ya, tapi sekarang masyarakat Batak yang dirantau ya jadi ini tanah-tanah mereka yang di kampung. Biasanya kasusnya gara-gara apa? Gara-gara kenapa tuh? Orang Batak yang di luar aslinya berebutan tanah gitu ya? Atau karena dijual rebutan hasil penjualan ya? Bukan. Ya tadinya kan tanah itu mungkin harganya nggak seberapa Bang ya. Tapi semenjak ini pariwisata ini, ya harga tanah itu jadi meningkat, jadi naik. Nah karena yang di kampung misalkan mau jual, ya keluarga yang dirantau misalkan tidak setuju atau mereka harus dapat bagian, jadi persoalan Bang. Ujung-ujungnya duit ya? Iya, ujung-ujungnya duit. Makanya sekarang ada di sini istilah kalau dulu orang rantau itu pulang kampung bawa roti kaleng atau ke dodol, sekarang bawa meter Bang untuk ngukur tanah. Oh, ngukur tanah ya. Iya Bang. Emang udah mulai banyak tuh ya kayak di Bali G yang dulu kan setahu gua kan pusat bisnis di kawasan Toba Samosir ya. Karena ada ramenya lah di situ. Tapi sekarang udah mulai jadi area pariwisata juga ya. Sejak 5 tahun belakangan. Udah ada lah dibangun resort, hotel-hotel. Jadi pinggiran pantai udah banyak Bang dibangun. Oh, oke. Akses pariwisata. Jadi rata-rata itu tanah-tanah di pinggir pantai lah. Oke. Itu yang menjadi persoalan. Nah, Kar, gue tertarik nih cerita lu yang sekarang udah di Bali G udah cukup lama ya. Tapi kan lu memang lahir dan besar di Bali G ya, Kar ya? Iya, lahir besar di Bali G lah, nggak persis lah di Bali G ya, cuma emang persisnya di mana? Persisnya di mana nih? Buat yang belum tahu Mekar nih. Saya lahir namanya Desa Sihiong, Kecamatan Bonatua Lunasi, tapi Kabupaten Toba lah, Toba Samosir. Oke, itu posisinya memang bukan di Bali G-nya ya? Enggak, kira-kira hampir sejam lah dari Bali G. Oke. Berarti kalau Bali G kota itu lebih kampungnya lagi gitu ya? Bukan Bali G ke Sihiong ya, lebih kota Bali G-nya lah Bang. Oke. Tapi dia di kabupaten yang sama ya?
Iya, kabupaten yang sama. Oke. Kabupaten Eh, Toba. Berarti lu di Sihyong sampai SMA sebelum ke masuk kuliah ke Bandung? Iya, jadi SD, SMP di sini, baru SMA di Bali G, baru kuliahnya ke Bandung. Oke. SMA berarti kalau lu balik di mana? Di SMA 2. SMA, ya SMA Negeri 2 Bali G, masuk Dan lu masuk SMA asramanya. plus, iya SMA asramanya SMA plus lah kata orang-orang. Oh, unggulan ya. Unggulan di situ ya. Iya, Oh, oh iya encer betul. juga otaknya nih ya. Benar bang, Eh orang eh kampung. Apa namanya? Itu kan memang terkenal sebagai sekolah yang menurut gue pun yang anak Bandung itu sekolah yang bagus kan karena waktu itu lu Iya, masuk sangat. sana karena memang pengen masuk sana atau istilahnya ya udah deh yang dekat dekat kampung aja gitu atau gimana? Iya, jadi kan memang eh, sekolah Sopo Surung atau SMA 2 Bali G ini kan di sini sudah termasuk populer lah. Jadi kebetulan ada juga abang saya tamatan dari situ. Jadi pas saya lihat dia ya bagus lah. Gitu. Sebenarnya itu yang memotivasi saya. Lalu pas kelas 6 SD kayaknya pernah dibawa pas acara Natal di sekolah itu, saya Hmm. lihat kan semua orang-orangnya keren-keren, tegap-tegap badannya bagus Oh, banget. Jadi mulai dari situ ya jadi kayak semacam ada niat nanti kalau SMA pengen sekolah di sini kayak gitu bang. lu waktu itu nggak takut mau masuk SMA SMA Negeri 2 Bali G yang setengah-setengah dengan Yasop itu agak semi militer gitu nggak takut ya? Lari pagi tiap hari gitu pakai seragam atau malah pengen nih justru ya? Iya, kalau takut sih enggak bang. Malah kemarin itu sangat pede sebenarnya bisa lulus di apa di Asop. Oh luar biasa. Iya, karena Oh, bang eh. dari kecil bang dari SD sampai SMP juara satu terus ini bang juara Oh satu luar terus. biasa. Bener kan kata gue kan. Emang otaknya udah encer nih anak nih pasti. Oh dan lu waktu itu masuk Yasop apa beasiswa atau jalur biasa atau ada yang jalur yang lain? Kar. Enggak, jadi kan kalau dulu masuk Asop itu kan bang terbatas belum seperti yang sekarang. Dibatasi misalkan dari satu sekolah itu hanya 3 orang juara Oh, satu dua tiga umumnya masing-masing SMP Setapanuli. Lalu itu yang di apa diuji. oh iya iya. Jadi Ya, karena lu juara satu terus akhirnya bisa ikut ujian di situ ya. iya, iya. Jadi Oke. ya ada seleksi tertulis, samaptas, psikotes, wawancara, kayak gitu lah bang. Susah nggak tuh Kardo waktu itu masuk masuk ke sana? Persaingannya ketat nggak sih? Ya ketat bang. Ya rata-rata kan pas kenalan teman-teman pas yang ikut tes itu dulu, itu mereka yang ikut sampai ikut olimpiade atau lomba cerdas cermat sampai kabupaten yang kayak gitu Hmm. lah bang. Oke. Artinya Jadi itu teman untuk seleksi. nah itu yang masuk SMA Yesop itu apakah hanya di sekitar Toba sama Usir aja area situ atau area luar bisa ikutan masuk waktu itu kan? Angkatan lu ya? Kalau zamannya saya itu bang masih seputaran Tapanuli bang. Kalau Oh, yang oke. dari luar belum masih seputaran Tapanuli. Jadi Medan pun nggak bisa masuk ya? Iya, kalaupun ada kemarin itu harus bikin apa kan permohonan tertulis ke Ah, Dewan Pembina ah. atau ketua yayasan. Kalau Hmm. disetujui misalkan dengan catatan prestasi tertentu baru boleh ikut seleksi. Oh, oke oke. Nah, ini kan banyak orang yang mungkin nggak tahu juga nih, Kak ya. Orang bilang kirain SMA Yasop itu ya asramanya di situ, sekolahnya di situ kan ya. Padahal kan dia sebenarnya apa sih apa ya sebutannya ya? Kerjasama dengan SMA Negeri 2 Bali G kan ya. Iya, jadi sebenarnya konsep antara swastanya Hmm? itu yayasannya dengan Ah, pemerintah negeri sekolahnya. Jadi oke. sebenarnya itu yang ditonjolkan bang kerjasama antara swasta dan pemerintah. Berarti kan nggak semua siswa SMA Negeri 2 Bali G itu masuk ke Yasop sebutannya ya. Nggak semuanya kan ya. Iya, nggak semua bang. Misalkan SMA 2 Bali G itu tiap tahun ajaran Hmm? menerima 6 lokal atau sekitar 180 orang. Hmm. Jadi yang di Yasopnya sekarang itu 120
orang, baru sisanya dari Oh, SMA 2-nya, regulernya. jadi justru setengah lebihnya siswa SMA Negeri 2 Bali G itu Yasop ya? Kalau sekarang hampir berimbang lah Bang. Kalau dulu cuma satu kelas 40 orang. Apa enggak? Kalau dulu Dulu zamannya. satu kelas tuh maksudnya yang Yasopnya cuma satu kelas. Iya, 40 orang. Baru yang kelas Oh, regulernya itu 5 kelas kayak gitu Bang. oh gitu. Kalau sekarang udah hampir setengah-setengah ya? Iya, udah hampir setengah-setengah. Jadi Yasop memang ada penambahan kelas karena minat untuk masuk Yasop itu sangat besar. Oke. Apa namanya? Waktu pas angkatan lu kan berarti yang masuk Yasop dibikin satu kelas aja ya. Jadi nggak disebar ke beberapa kelas yang lain ya. Enggak Bang. Jadi dia full satu kelas dia. Oke, terus ada gesekan nggak tuh antara yang anak Yasop sama yang bukan Yasop tuh? Ya namanya satu sekolah ya ada, tapi ya biasalah anak-anak SMA kan hal-hal kecil sih. Oh Biasalah gitu. cemburu-cemburuan itu Bang. Oh, apalagi kan karena waktu angkatan lu jumlahnya lebih sedikit ya. Iya benar Bang. Nah, waktu pas lu di Asop sebenarnya yang bikin dia berbeda itu apa sih? Selain asrama ya, Kare? Selain faktor asramanya apa sih Ya. sebenarnya yang bikin beda waktu di Asop? Jadi yang bikin berbeda itu sebenarnya Bang, kalau pas di Asop eh, itu kan suasana di asramanya Bang. Jadi Hmm. memang kita itu diajar benar-benar untuk disiplin. Hmm. Mulai dari kegiatan bangun pagi sampai nanti tidur istirahat malam itu memang serba diatur. Jadi diajarkan untuk benar-benar disiplin. Lalu selain belajar di sekolah itu banyak juga kegiatan ekstrakurikuler. Ada akademik, non akademik, baru pembinaan untuk bakat, minat, seperti itu Bang. Oh, jadi istilahnya Memang kalau agak yang hmm? agak capek memang banyak karena banyak kegiatan. Cuma pada akhirnya ya pas kita SMA sih belum terasa ininya ya, naruhnya kadang malah capeknya itu yang terasa, tapi pas sudah keluar justru Hmm? baru kita tahu manfaatnya. Jadi Oh, iya, 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 iya. rasa percaya diri itu benar-benar terbangun, Emang terbina. emang kalau di Asop itu rutinitasnya gimana sih, Kar? Maksudnya bangun jam berapa, terus ngapain, abis itu ngapain, terus ngapain lagi selanjutnya? Kalau di Yasop itu kita bangun pukul 4.30. Mancing. Bangun 4.30. Iya, bangun 4.30 itu udah tahu Bang kondisi di Soposurung itu kan di bawah gunung, dingin banget loh itu Bang. Dingin. Ya, Habis terus itu kita ngapain? langsung habis itu langsung senam pagi. Mancing. Senam Oke. pagi Terus itu sekitar sekitar 45 menit. ah, Baru selesai senam pagi, mandilah, mandi persiapan sampai setengah tujuh. Setengah tujuh itu udah kondisi, sampai jam 6. Jam 6 itu udah kondisi pakai seragam sekolah. Habis jam 6 ke setengah tujuh sarapan, makan pagi. Baru oke. habis setengah tujuh sampai jam 7 itu apel pagi, pengecekan kelengkapan semua untuk berangkat ke sekolah, persiapan. Jam Oke. 7 sampai jam 2 siang di sekolah belajar. Ah, Nah, baru jam 2 siang sampai jam 3 itu pulang sekolah sekaligus makan siang, Bang. Baru jam 3 sampai jam setengah 6 itu kegiatan ekstrakurikuler. hmm. Ekstrakurikulernya ini kayak gitu tadi, Bang. Misalkan ada karate atau les bahasa, les renang, olahraga, akademik kayak gitu ya. Baru jam 6 sampai jam 7 itu mandi. Jam 7 sampai setengah 8 malam lagi lanjut makan malam Bang. Baru setengah Oke. 8 sampai jam 9 itu wajib belajar. Wah, Bisa di ruangan masing-masing, bisa oke. di perpustakaan, bisa Oke. di lab komputer. Nah baru jam 9 malam itu apel malam. Hah? Pengecekan lagi Bentar. semua Jam kondisi. 9 ada apel lagi, itu ngapain tuh? Iya, apel malam jam 9 itu untuk pengecekan Bang. Kondisi siswa-siswi semua lengkap nggak, aman nggak, ada yang ketiduran nggak, misalkan kayak gitu Bang. Oh, anjrit. Hmm. Oke, terus? Baru jam jam 9 sampai setengah 10 itu nonton berita Bang. Namanya dia asrama kan biar tetap update sama situasi di luar. Nah, Anjing. itu Ber- setengah jam Non, nonton berita. Hah?
Oke, terus? Nah, baru setengah 10 sampai jam 11 malam lanjut lagi belajar wajib. Jam 11 malam baru bisa tidur, Bang. Anjir. Ya, aktivitas Jadi setiap hari kayak gitulah, Bang. jadi malam ada apel. Habis itu kalian cuma dikasih kesempatan nonton TV dan itu pun cuma berita. Itu Iya, setengah jam. iya, iya, Anjir. setengah Dan jam. itu habis itu sampai setengah jam 11 malam belajar lagi. Iya, belajar Habis lagi. itu harus bangun lagi setengah 5 pagi. Iya, bangun lagi sekali. Anjir. Itu itu anjir, itu ada yang drop out nggak itu? Nggak kuat dengan kondisi begitu kan? Ya, Ada nggak yang gagal zaman di saya tengah-tengah sih gitu? enggak. Enggak, zaman saya sih enggak. Rata-rata memang kita di 3 bulan pertama itu Hmm. ada apa ya, proses adaptasi penyesuaian. Hmm. Di situ. Tapi kalau sudah dijalani, apa Bang, asik aja. Jadi kan kita itu sekali 2 minggu ada namanya IB, izin bermalam. Ah, Artinya oke. setiap hari Sabtu sore pulang sekolah bisa keluar dari asrama, entah ke rumah keluarga, ke rumah teman, ke rumah sendiri kalau dekat kan. Hmm. Setiap hari Sabtu sore sekali 2 minggu. Baru besoknya hari Minggu jam-jam 4 sore kembali ke asrama. Ini Jadi emang udah bener-bener semi militer banget ya? iya benar Bang, memang udah semi militer. Dan itu memang ada apa namanya, perwiranya di dalam sekolah ya, yang ditugasin di situ. Ada, ada. Jadi kita kan Yayasan Sofo Surung itu kerjasama dengan TNI lah, Angkatan Darat. Jadi kita 3-4 orang itu untuk sebagai pelatih. Itu berarti yang untuk urusan apel, untuk urusan fisik di mereka semua ya? Iya benar. Untuk apalah pendisiplinan. Sar, kita zaman SMA mah habis sekolah nangkring ya. Gue kalau gue sekolah di tempatnya Mekar, gue mengundurkan diri. Gue langsung hari pertama mengundurkan diri langsung. Waktu pas pendaftaran aja udah mengundurkan diri gue. Kebayang lu dulu pasti sekolah kerjanya bolos anjir. Oh iya, orang gue sekolah di negeri, gue kerjaan gue bolos aja. Gue cuma datang pas ujian doang. Wah, lu kayaknya nggak akan kuat lu kalau diasap lu ya. Gak kuat gue di Yasop, gak kuat. Oke. Nah, terus biasanya karena semi militer gitu ya, Kar ya? Apakah semua rata-rata itu Ya. aspirasinya pengen jadi polisi atau tentara atau macam-macam juga sih yang lulusan dari Yasop itu? Enggak juga Bang, malah untuk masuk sekolah kedinasan itu kita minatnya itu kecil, sedikit. Rata-rata pengen kuliah. Karena udah bosen ya. 3 tahun anjir. Tapi saya Oke. dulu Bang kelas SMA ikut juga tes apa Bang, Akmil. Oh, Akmil, sempet ikut. Iya, iya. Oke. Tapi kurang tinggi kemarin 1 senti. Oke. Udah sempat ke Sibolga. Oh, gitu. Oh, karena Iya, tinggi kurang akhirnya nggak lolos. Akhirnya gara-gara nggak lolos iya, Akmil, lu akhirnya ngambil ya udah deh gue kuliah milih ke FH Unpad ya. iya. Waktu itu kenapa ke FH Unpad kan? Jadi pas kemarin tuh sebenarnya pilihan saya kan SMA-nya jurusan IPA. Tapi Hmm. pas ngambil perguruan tingginya jurusan IPS. Jadi pilihan saya itu udah 2, FHUI sama FH Unpad. Lulusnya pilihan kedua Bang, FH Unpad. Kenapa lah lo dari IPA jadi ke IPS kan? Udah malas sama IPA. Ya kayaknya lebih apa Bang? Jadi kita kan jurusan IPA tetap aja memang ada belajar apa ya, sejarah, geografi, ilmu ekonomi. Kayaknya ada minat di situ Bang, di IPS. Ah, oke. Akhirnya masuk ke FH Unpad ya. Waktu itu berarti Iya, iya. lulus langsung kuliah di Bandung ya? Iya, Eh, kuliah di lu Bandung. sempet nyasar dulu ke Medan nggak? Atau lu emang BTL jadinya? Dari Bali G langsung loncat ke Bandung? Jadi kemarin selesai saya tamat kan ada sebelum SBMPTN namanya ya, yang Ya. UMPTN. Sebelum itu kan ada sekitar 2 bulan dari tamat SMA. Saya bimbingan dulu. Oh, Bimbingan kemarin di Depok, saya di GO Depok.
Oh gitu. Oh jadi ujiannya itu waktu lu SBMPTN udah nggak di Bali ujiannya ya? Ujian di Depok ya? Berarti atau Iya, Jakarta? ujiannya iya di UI kemarin Oh ujiannya. oke. Oke berarti nggak langsung ya. Nah waktu pas akhirnya lu ke Bandung tuh Kar ya, kan pasti udah Iya, lepas atau kan semua kontrol dari pelatih, dari guru asrama yang biasanya jam 4:30 pagi ngebangunin, terus dengan iya. rutinitas yang ketat. Lu waktu itu akhirnya sempet kayak kuda liar gak sih? Dilepas gitu. Ya, kalau ini sih enggak sih Bang, masih tetap aja. Kita kan memang dari Sopo Suruh gitu udah di apa Bang, apa namanya ya, didoktrin ya, harus menjaga nama alma mater gitu Ngeri. Bang. Jadi agak 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 khawatir juga, takut juga kalau aneh-aneh Bang. Jadi justru pas udah kuliah yang justru bebas malah jadi tetap kebiasaan lama ke bawah ya. Iya, makanya dulu kan pas udah ke Unpad, kalau nggak salah dulu ada namanya PMK, itu Ah, masih ingat saya, si Bang Simon. Bang Simon SMS kan nanti pas hari Rabu. Nanti jam 5 sore datang ke Taman Fakultas Hukum. Nanti ada persekutuan mahasiswa Kristen. Nah, hmm. saya Bang 4:30 udah di situ Bang, 4:30. Masih ya situ Bang. Padahal acara ternyata mulai jam apa? Biasa lah molor kan. Kayaknya 6:30 baru jam 7 mulai. Saya 5:30 udah di situ Bang. Jadi masih saya SMS di mana bang, kok nggak ada orang gitu kan, saya SMS kan, udah deh tunggu aja katanya. Terus pas ada di situ mereka ini bang ngetawain saya bang, karena kan saya masih pakai sepatu pantofel, pakai blus dalam gitu. Ya 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 ya. Oke. Waktu itu yang dari Yasop masuk Eva Unpad ada nggak selain lu kan? Nggak, di Unpad kami cuma dua bang, Fakultas Hukum satu, Ekonomi satu. Oh, pantesan mungkin orang jadi aneh ngeliat kelakuan lu pakai pantofel gitu ya. Ya. Oke. Terus akhirnya lu kan berarti karena di Yasop udah kebiasaan tepat waktu begitu ya, tiba-tiba di kampus kerjaannya serba molor, itu lu kesel nggak sih? Atau mencoba mengubah Ya, teman-teman yang lain tuh yang suka ngaret tuh? ya awalnya kan agak apalah bang, agak aneh lah gitu bang, tapi kan jadinya ikut situasi bang, Hmm. Akhirnya ikutan ngaret ya. jadi ikut situasi. Iya. Nah, waktu lu udah mulai masuk F4 itu kegiatannya apa aja kan? Apa lu mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya? Kuliah pulang atau kura-kura, kuliah rapat atau kunang-kunang, kuliah nangkring. eh Masuk Unpad itu kan bulan 7 atau bulan 8 kalau nggak salah. Di bulan 10, bulan 11 saya ikut Maper Game Kai tahun 2006 langsung. Ah, oke. Hmm, udah ikut Maper Game Kai. Itulah kegiatan apa Nggak, kan, kenapa lah waktu itu ikutan GMKI? Kenapa nggak ngampus aja gitu? ikut Game Kai sebenarnya sama karena abang saya juga ada masuk Game Kai. Jadi Jadi kalau kalau jadi pulang kalau dia abangnya sering gimana kenapa bang? kan? Jadi kalau bang saya itu kan pas pulang dulu dari kampus sering dia orasi kan, kayaknya enak juga nih orasi ini. Tapi mending ya abangnya si Mekar bener. Masuknya organisasi yang begitu, terus sekolahnya juga bener kan. Kalau gua yok mampus dah. Lu mah ngapain ya? Habis kuliah aja jarang ya pasti ya. Ke kuliah jarang gua, orang gua titip absen mulu. Tuh harus kayak Mekar cuy. Beneran nih. Udah SMA-nya bener, kuliahnya juga bener. Iya bener sih. Anak-anak sekarang harusnya niru Mekar nih, jangan niru yang Nah, enggak gitu ya. nah ini juga pertanyaan selalu gua nih kan. Lu lulus berapa tahun? Lulus 4 tahun, kayaknya nggak nyampe 4 tahun lah. Tuh, 3 tahun anjir. berapa bulan lah. Aduh. Kita berapa yok? Kita nggak usah Itu disebut, Nazar udah nggak disebut lah. Udah habis semester.
itu lulus dengan cum laude loh bang. Wah, anjing. Lu tau nggak? Nih gue ada cerita nih soal IPK nih, karena Mekar tadi bilang cum laude. Gue waktu itu IP gue 2,7 no 2,73. Nah, waktu itu dulu penerimaan kerja tuh 275, paling kecil 275. Nah, tapi itu juga dari kampus negeri. Gue kan kampusnya swasta, kampret gue gak kerja nih udah mati gue gitu loh. Aduh, sadis. Gila, lu jadi lulus kurang dari 4 tahun dengan cum laude masih ikut organisasi, gitu ya? Iya, terus aktif Itu- juga kan di NHKBP Bandung, Bang. Anjir. Itu lu bisa jadi begitu apakah karena memang bekal dari Yasopnya cukup, ya kan? Atau karena memang ya udahlah, gue pengennya lulus cepat aja gitu. Iya, sebenarnya dari Yasop itu tetap yang pengaruhnya itu pasti ada. Jadi kan saya ngekosnya itu juga di Bandung kan, sama kontrak rumah, gabung sama teman-teman dari Yasop juga yang teman satu angkatan tapi yang kuliah di ITB. Oh, Memang oke. tiap hari memang selalu saling mengingatkan. Jadi tetap terjaga disiplin yang di Yasop tetap terjaga. Itu Bang, pada akhirnya ya kuliah kami semua itu lulus tepat waktu. Duh, lu salah kosan berarti, Sar. Dulu gua karena ngekos sama Mas Fajar sama seniornya Semekar, makanya gua lulus cepet. Kalau enggak mah gua mampus enggak lulus gua kuliah. Tuh kayak gitu, kayak si Mekar. Jadi maksudnya lingkungannya yang benar, jadi itu lingkungan positif akan membuat kita jadi lebih terarah ya, kira-kira gitu. Betul. Nah, lu kan waktu itu setelah udah kuliah cepet ya, waktu itu ada memang sudah keinginan untuk jadi advokat atau ada keinginan lain waktu itu? Lu pengen kerja di mana kek atau mau ngapain kek atau malah nerusin di GMKI ke pengurus pusat misalnya? Iya, jadi kan memang setelah saya lulus kuliah itu saya dapat beasiswa Bang dari Lipobank. Dulu namanya Lipobank sebelum merger kan 2008 kalau salah sama Bank Niaga jadi Sendi Niaga. Bentar kan, Sar, lulus 4 tahun kurang, cum laude, dapat beasiswa. Aduh, beda banget sama kita ya anjir. Kita mah udah ngabisin duit, lama pula lagi kuliahnya, enggak cum laude juga enggak, di bawah standar lagi lulusnya. Aduh, terusin Gar. Dari zaman SMA itu saya itu orangnya apa Bang? Selalu optimis lah. Jadi pas ke Depok sebenarnya kan nggak ada jaminan bisa kuliah. Abang saya juga di Depok sebenarnya cuma kalau kau memang yakin bisa kuliah di Jakarta ya datang aja ke Jakarta gitu kan. Nah, jadi pas datang ke Jakarta saya sambil cari beasiswa. Jadi sebelum saya pengumuman SBMPTN saya ada ikut seleksi beasiswa dari Lipobank saat itu. Adalah proses seleksinya. Terpilihlah kami dari seluruh Indonesia saat itu 30 orang. Jadi fasilitas beasiswanya mau kuliah di mana saja saat itu sampai tamat akan mereka biayai. Kemudian ada living cost itu 1,5 juta per bulan. Jadi sebenarnya itu yang bikin saya semangat kuliah karena biaya hidup dan lain-lain sudah jelas, sudah ada yang nanggung. Baru lulus nanti akan kerja di Lipobank. Anjing. Wah, Sar, ini jauh banget sama kita, Sar, anjir. Ini harusnya si Mekar wawancarain kita atau enggak ya? Salah nih, harusnya si Mekar yang... Aduh. Tapi bener banget ya dia. Tapi Mekar tuh kan angkatan 2005 ya, Kar? 2006. Lu bayangin ya, Mekar 2006 iya. Tadi dia biaya dapat living cost-nya tuh 1.500.000 sebulan. Dia tahun 2000 kuliah, nyokap gue tuh udah ngirim duit 3 juta sebulan, itu udah kurang. Aduh, gila ya. Kacau banget, aduh. Jadi memang biaya hidup dari kampung dari orang tua emang nggak ada. Ya namanya Bang, bapak akan petani ya. Jadi
saya memang karena faktor situasi keluarga juga ya harus berusaha, harus bisa tamat dengan baik, kuliah dengan baik. Oke, berarti lu waktu di Bandung kuliah, lu sama sekali nggak ada ngeluarin duit ya, Kare? Karena semuanya udah dibayarin sama Lipo. Iya. Jadi biaya kuliah udah ini fasilitas, biaya kos, biaya hidup dikasih lagi tahun 2006 itu ke saya laptop sama printer. Laptop aja 2006 saya baru kali pertama lihat, Bang, laptop. Iya, iya, iya. 2006. Wah, gila. Ini mungkin Mekar salah sedikit dari orang-orang yang dapat fasilitas, dapat beasiswa dan benar-benar dimanfaatkan dengan baik ya. Banyak yang udah dikasih beasiswa, ada juga yang nggak jebol kan ya. Banyak tuh. Gue pikir kalau Mekar sebenarnya dia ada niat kemarin misalnya LPDP zaman dia lulus kuliah tuh. Dapat tuh. Dapat pasti. Dapat dia. Tapi dia milih pulang ke kampung 2010 nih. belum ada LPDP, Bang. Iya, belum ada. Dulu, Bang. Kalau ada LPDP waktu itu pasti dapat. Dapat juga nih si kawan nih. Tapi kan Mekar akhirnya milihnya pulang ke kampung nih. Nah, sebelum pulang ke kampung tuh Sar, kan lu tadi bilang kan karena beasiswa dari Lipo, setelah lulus lu dapat kerja pasti ya? Iya. Akhirnya lu kerja memang kan? Waktu itu kerjanya di mana, Kar? Di Jakarta, di Bandung? Iya. Di CMB, di kantor pusat CMB Niaga yang di Jakarta Selatan. Oke, dan waktu itu lu kerja berapa lama? Atau karena ada ikatan dinasnya harus minimal berapa lama tuh, Kar? Iya, kemarin itu setahun lebih lah saya. Ikatan dinasnya emang cuma setahun? Atau lu nggak ada ikatan dinasnya? Nggak, kalau CMB Niaga memang mereka minta 4 tahun ikatan dinas. Oh, 4 tahun. Tapi lu akhirnya nggak full 4 tahun ya? Iya, saya nggak full 4 tahun. Kenapa lah nggak full dan akhirnya gimana lah caranya lu bisa jadinya nggak full tuh? Keluar dari ikatan dinas. Nah, jadi kan kemarin itu memang pas udah mau penempatan ya wawancara, saya mintanya itu di di bagian litigasinya, corporate banking kan bagian litigasi. Jadi tapi ternyata itu full tim. Jadi akhirnya di bagian legal officer lah. Nah, cuma saya bagian legal officer hampir setahun nggak terlalu dinikmati karena saya kan tinggal di Depok saat itu di rumah abang, jadi dari Depok itu udah jam 5:30 sampai di kantor nanti udah 7:30 baru pulang lagi nanti udah malam hampir kayak gitu kan. Jadi nggak terlalu dinikmati. Nah, jadi saya minta kemarin itu ke atasan, pimpinan saya, biar di bagian litigasi. Tapi kayaknya nggak ada jaminan juga, karena full tim. Nah, baru di saat yang bersamaan, pas ada permintaan dari Sopo Surung untuk alumni yang ingin mengabdi pulang kampung. Nah, jadi karena memang dari semenjak kuliah juga, entah di mana, selalu ada terngiang di pikiran ya pengen pulang kampung gitulah. Jadi kemarin saat itu saya cerita diskusi sama atasan karena memang saat itu Lipo Bank juga ada misinya untuk pendidikan ya, pada akhirnya mereka ya mengizinkan ya, tapi tetaplah ingat bahwa ada hubungan antara saya Mekar dengan Lipo Bank. Itulah saat itu udah sendinya guys saat itu dari atasan saya. Akhirnya dikasih izin lah saat itu. Jadi kan biasanya kalau lu kurang dari ikatan dinas kan, ada denda ataupun ada sesuatu hal yang entah apalah, mungkin ijazah lu ditahan atau gimana. Lu nggak ada tuh kayak gitu-gitu ya? Enggak. Harusnya memang ada. Kalau misal kawan saya itu ada yang kena penalti karena udah 3 tahun dia kan kayaknya pindah ke bank kemarin, tapi jadi kepala cabang. Dia akhirnya emang dia bayar penaltinya, tapi jadi kepala cabang di bank lain. Udah 3 tahun, tinggal setahun lagi. Saya baru 1 tahun lebih kemarin. Ya memang karena hubungan baik sebenarnya sama atasan saya. Kalau nggak salah lulusan Unpad juga bapak itu kemarin. Oke. Jadi lu nggak harus bayar penalti ya? Apakah ada faktor juga karena lu pindahnya bukan ke bank lain, tapi karena udah benar-benar pindah sektor ke sektor non profit, terus pindahnya ke kampung gitu? Itu jadi pertimbangan mereka juga kali?
Ya, pertimbangannya kemarin karena saya cerita lah tentang Sopo Surung, baru misi pendidikan kan, baru Lipo Beng juga ada memang misi pendidikan kan. Jadi karena sama-sama ada hubungan dengan pendidikan, pada akhirnya mereka setujui. Nah, kenapa lu memilih untuk pulang? Padahal jelas penghasilan ketika lu kerja di bank itu akan jauh lebih tinggi ketika lu kerja ketika lu kerja di Yasop. Memang ini pergumulan lama sebenarnya Bang. Jadi saat saya kuliah juga tentang kampung halaman itu, tentang Bonapaso gitu itu sering kami diskusikan lah sama kawan-kawan ya. Baru kalau misalkan pas di kos-kosan, kalau lagi malas, lagi kurang semangat, kalau misalkan diputar lagu-lagu Batak, lagu-lagu Vicky Sanipar, itu mood semangatnya itu langsung naik Bang. Jadi kalau ingat kampung halaman itu bikin emosi jadi bagus. Nah jadi karena kalau ditanya kenapa pulang kampung, ya karena secara pribadi ada prinsip ya emang harus pulang kampung, memperbaiki kampung sendiri, begitu Bang. Lu nggak takut kehilangan potensi penghasilan itu kan? Di awal sih ada pemikiran kayak gitu juga, baru faktor keluarga juga kan. Di kampung ini kan image orang itu, apalagi misalkan udah di tanah rantau, pulang kampung itu kan image-nya itu berarti di rantau dia gagal. Gitu ya. Betul. Pihak keluarga kemarin itu sebenarnya hampir nggak ada yang mendukung, keluarga, orang tua terutama. Kenapa harus pulang kampung? Di Jakarta udah bagus kerja. Pulang kampung kamu, apa yang dapat di sini? Seperti itu. Nah, tapi memang niatan secara pribadi pengen pulang kampung itu udah besar. Dan kemudian ya memang saya berjanji saat itu ya kalau pulang kampung ya harus saya tunjukkan bahwa benar-benar ada hal yang bisa saya lakukan di kampung. Oke. Gaji waktu itu pasti terjun bebas dong kan? Dari bank ke kerja di Yasop. Iya Bang. Kalau soal gaji ya pastilah Bang. Gua nggak kebayang kalau gua jadi lu sih kan. Dari gaji bank tiba-tiba ke gaji yayasan gitu anjir. Itu turunnya bisa berapa puluh % itu. Tapi akhirnya lu sudah siap dengan itu semua ya. Jadi istilah gini, keluarga lu nggak dukung ya kan? Penghasilan berkurang. Iya. Tapi akhirnya lu tetap ke sana gitu. Ya, yang menguatkan hati lu selain bahwa lu pengen pulang kampung, ada faktor lain nggak sih? Bayangin itu semua kayaknya situasi yang nggak mendukung banget tuh. Iya, yang menguatkan sebenarnya biasanya pikir bahwa di kampung itu nanti pasti ada peluang, ada masa depan di kampung. Itu saya pikir Bang. Oke. Nah, akhirnya waktu itu lo kan balik ke kampung, lu jadi apa? Kepala asrama ya? Iya. Pulang kampung saat itu masih wakil kepala asrama. Oh, oke. Hampir 2 tahun lah. Oke, 2 tahun. Jadi kepala asrama. 2 tahun wakil kepala asrama, abis itu jadi kepala asrama. Lu total waktu itu akhirnya berapa lama lah kerja di Yasop, Kar? Dari 2012 sampai 2018. 6 tahun ya? 6 tahun. Nah, lu selama jadi kepala asrama tuh jadinya ngapain aja sih sebenarnya kalau jadi kepala asrama? Apa cuman ngawasin doang gitu atau ikut ngajarin anak-anak SMA yang di situ juga? Ya, jadi sebenarnya kan karena asrama itu lebih kepada pembentukan karakter ya, anak-anak tidak lagi tentang keilmuan, tidak lagi tentang akademik sebenarnya fokusnya, tapi tentang karakter mereka ini. Ya, tugas yang paling utama itu sebenarnya memanajemen semua kegiatan di asrama biar berjalan bagus lah, baru mendorong mereka biar para siswa ini, anak-anak ini berprestasi. Dan akhirnya setelah lu 6 tahun itu, lu berhenti dari Yasop karena memang lu pengen berhenti, karena pengen ada kesempatan lain, atau memang dijatah hanya 6 tahun untuk ngejabat di Yasop? Enggak, kalau sebenarnya kan
di Yasop itu per 2 tahun, tapi kan itu perpanjang. Kalau misalkan kita mau perpanjang, bisa diperpanjang. Nah, baru di tahun 2018 kemarin, ya karena di samping saya di Yasop kan ada juga kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan. Baru ikut juga sama teman-teman di partai politik. Ya pada akhirnya memang saya putuskan untuk keluar dari Sopo Surung. Waktu masuk itu, ke partai politik saat itu. oke. Disitulah jadi calon legislatif. Iya. Kenapa lu waktu itu malah jadi ke parpol kan? Ini gue jadi agak bingung nih kan ya. Lu dari bank, penghasilannya udah banyak ya kan? Iya. Pulang kampung kayak Yasop, penghasilan pasti turun, tapi ya udahlah ada kerjaan kan. Habis itu lu keluar dari Yasop masuk partai politik yang belum tentu malah ada penghasilan kan. Kenapa lah itu kan? Sebenarnya alasannya tujuannya sama sebenarnya, ingin berbakti ya, mengabdikan diri, ingin memberikan sebuah hal positif lah yang lebih besar kepada masyarakat. Ya, saya pikir ya misal memang di Sopo Surung selama ini kan yang dilakukan sudah lumayan, tapi kalau misalkan terjun ke politik saat itu ingin menjadi anggota DPRD, ya hal yang saya lakukan harusnya bisa lebih besar lagi dan bisa lebih cepat prosesnya memberikan dampak ke masyarakat. Oke. Waktu itu karena saya di ya kenapa? Lanjut. Nah, ya karena selama saya di Sopo Surung kan dari 2012 ke 2018, selain tentang aktivitas di Sopo Surung ini kan kalau ada waktu senggang kan saya banyak kegiatan-kegiatan lain juga. Nah di situ saya lihat memang ya Toba ini harusnya bisa berlari lebih cepat gitu. Tentu ya caranya yang melalui proses politik, saya pikir untuk bisa mempercepat proses-proses yang memperlambat situasi di Toba ini. Itu sebenarnya Jadi tantangannya kemarin. sebenarnya lu kepikiran jadi masuk ke dunia politik itu justru nggak dari awal ya? Justru pas di tengah-tengah pas lagi di Yasop justru ya? Iya, pas di Yasop. Cuman pas di Yasop tadi seperti saya bilang, memang sudah, kalau saya bilang aktivitas sosial saya di masyarakat udah banyak lah saya lakukan. Oke. Waktu itu jadi calon legislatif untuk di mana Kar? DPRD mana? Atau DPRD subprovinsi atau? DPRD Kabupaten Toba. Itu kemarin di Dapil 2. Oke. Dan itu akhirnya kalah ya kan? Iya, akhirnya kalah. Dari kekalahan itu kan, lo apa nggak kapok gitu di dunia politik? Kalau kapok sih dibilang nggak juga. Ya memang sebelum saya terjun ke politik ini, soal mental udah memang saya persiapkan ya, kalah menang memang sudah harus siap. Dan kemudian ke keluarga juga udah saya sampaikan kemarin, jangan sampai misalkan ketika saya kalah jadi ada sesuatu yang terjadi lah tengah keluarga gitu. Jadi dari awal memang bisa wanti-wanti, dan secara pribadi diri saya juga sudah saya persiapkan. Makanya ketika pun kalah ya memang ada rasa kecewa sih, tapi ya wajar ya rasa kecewa. Tapi pada akhirnya saya berpikir ya kalau kecewa terus ya kapan bisa melanjutkan menjalani hidup itu Bang. Makanya ya betul. kemudian gitu. Nah, dari sepanjang lu lagi waktu jadi kampanye tuh ya Kare, lu berapa lama lah kampanye total? Mulai dari resmi deklarasi pencalonan sampai akhirnya mulai ke hari H pemilihan, itu berapa lama tuh? Itu ada sekitar setahun lebih ada. 1,5 tahun ada. 1,5 tahun ya? Itu lu akhirnya yang waktu itu lu bawa sebagai kampanye lu tuh apa sih kan? Nilai-nilai apa atau program apakah atau ada yang lain saat itu? Ya. Jadi sebenarnya kalau nilai-nilai atau program yang saya bawa sampaikan ke masyarakat itu, saya hanya sampaikan ke mereka kalau saya terpilih, ya apa hak-hak kalian sebagai masyarakat
ya akan saya perjuangkan. Saya pastikan kalian sebagai masyarakat pasti dapat. Karena sebenarnya di kabupaten itu untuk bantuan atau alokasi dana untuk masyarakat itu ada. Cuman kan penyalurannya ini yang tidak tepat sasaran. Jadi sampaikan ke masyarakat itu sebenarnya kalau misalkan saya terpilih, ya itu saya pastikan kalian dapat. Apalagi misalkan kemarin itu di dapil pemilihan saya itu kan dapil 2 dan 4 kecamatan, Kecamatan Ajibata, Lumbanjulu, Bonatolo Nasi, dan Uluan itu kan masyarakat petani semua ini mayoritas. Nah jadi saya udah tawarkan ke mereka sebenarnya bahwa selain saya pribadi nanti terpilih sebagai anggota DPRD, ya soal jaringan saya juga punya. Sudah sampaikan seperti itu, Bang. Nah, tapi pada akhirnya memang masyarakat tidak melihat itu sebagai sesuatu nilai yang bagus. pelajaran apalah yang lu ambil dari situ, Kar? Apakah memang kekalahan lu disebabkan kampanye lu yang mungkin kurang mengetuk hati masyarakat, atau ada faktor-faktor lain sebenarnya? Faktor utama dan yang menentukan kekalahan itu sebenarnya faktor uang, money politik. Seberapa besar lah itu jadi istilahnya kalau lu mau menang di Kabupaten Toba Samosir, seberapa besar lah uang yang lu butuhkan? Kalau melihat situasi sekarang, Bang, ini berdasarkan cerita saya lah sama teman-teman yang udah menang itu mereka itu habisnya itu rata-rata di atas 1,2 M untuk anggota DPRD. Astaga, ngeri kali. 1,2 M. Amang ngerinya. Iya, 1,2 M. Udah bisa minimal. buka usaha kita ya. Itu Gila. Untuk DPRD kabupaten butuh 1 M lebih, kan? Iya. Itu yang lu bilang money politics, itu uang yang itu berarti sebagian besar dikasih ke pemilih gitu maksudnya? Iya, dikasih ke pemilih. Jadi teknisnya itu mereka ya kawan-kawan ini memberikan uang itu ke para pemilih itu ya misalkan 1 bulan sebelum atau 2 bulan sebelum dikasih entah 200.000, 300.000, nanti pas di hari hanya dikasih sisanya. Jadi minimal di sini 300.000 per orang, Bang, ke 500. Jadi kalau misalkan kita gimana? Kalau kita ingin menang ya ngikutin pola itu. Jadi nggak ada cerita kalau lu mau menang di DPRD Kabupaten Toba Samosir, lu bisa menang hanya dengan kampanye ngomong ke orang, itu udah nggak mungkin bisa dilakukan lagi? Atau menurut lu masih bisa dengan pendidikan politik? Ya, itu saya sama sekali enggak, Bang. Jadi kan yang sedihnya ketika saya cerita-cerita ke masyarakat, ya mungkin mereka pada akhirnya tahu tentang Mekarsi Nurati itu seperti apa, track recordnya seperti apa, ya kan? Jadi ada yang menyampaikan ke saya, ya sebenarnya kira-kira seperti ini. Sebenarnya kasih tongna si Nurati do na jago, kubereng gimana mau lo makatai jago do, baru hani mana pe kadongan-dongan pe jaringannya jago do, alai danga dong uangnya di Leon Tuhita, gitu, Bang. Artinya ya sementara itu bagus, tapi nggak ada uang dikasih ke kita, kira-kira gitu, Bang. Jadi memang uang ini menentukan. Jadi uang itu jadi ideologi utama ya buat mereka ya? Ya, nah persoalannya kalau dikasih uang misalkan berapa, cuman segininya. Kemarin siapa dikasih segini. Jadi nanti nuntut ya, kita nuntut. kasih lah. Kita kasih lah misalkan 50.000. Apa ini 50.000? Kemarin Marga Sitorus itu kasih 300.000. Ya kita kan langsung udah kayak tawar-menawar ditaruhnya ya. Gila ya. Iya, Bang. Nah, lu dengan pengalaman kayak gitu, kan? Dengan lu harus money politics di politik yang level Kabupaten Toba Samosir, lu masih ada keinginan nggak untuk kemudian bertarung lagi di kancah itu? Kalau ditanya sih keinginan masih, Bang. Sejauh ini memang masih. Nggak kapok, bener nggak kapok lo ya? Kalau yang saya lihat memang
faktor uang itu tetap perlu ya, tak perlu. Cuma gimana caranya biar tidak nominal uang ini menjadi tolak ukur, itu yang saya pikirkan sekarang. Oke. Bagaimana biar masyarakat tidak menilai. Berarti lu di 2024 akan coba lagi nih? Ya, kayaknya pengen coba lagi, Bang. Waktu itu kan akhirnya setelah lu kalah, lu sempat ada momen-momen, ya gue tahu pasti kecewa ya. Itu ada sempat momen ini gak? Kayak lu agak depresi atau agak stres, uang yang habis. Gue yakin itu habisnya banyak, meskipun karena lu nggak money politics, lu nggak akan nyampe 1 M. Tapi gue yakin itu hitungannya ratusan juta juga. Itu sempat ada stres nggak sih? Kan? Stres sih enggak cuma apa namanya, ya kecewa aja. Kalau stres enggak. Jadi waktu itu artinya setelah nggak sampai apa? Ya nggak sampai nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak ini, nggak juga, biasa aja. Gila, biasa aja. tangguh betul kawan ini, Bang. Enggak, Bang, memang dari awal saya udah itu, Bang, udah saya apa namanya, artinya kan selama ini kita bilang apa istilah ininya, ya harus mempersiapkan yang terburuk, ya dari diri saya udah persiapkan yang terburuk. Karena kalau saya misalkan stres atau gimana, ya nanti kan istri saya, orang tua saya malah jadi ini. Tapi kalau saya tetap tegar, ya mereka juga akan ikut tegar. Karena kan ketika saya caleg, bukan hanya pribadi saya lagi saya bawa, tapi udah keluarga. Betul kan. Kalau aku membayangkan cuma tadi di pikiran nakalku, pikir kalau Siok jadi calon terus kalah, dia kayaknya udah lari-lari telanjang gitu. Bener. Iyalah, gila. Lu abis ratusan juta gitu ya. Terus habis menguap begitu aja gitu. Tapi itulah apa risiko dari sebuah idealisme. Artinya bahwa dia terus berjuang. Dia udah hitung-hitungan risknya dia udah terima gitu loh. Iya sih, Sar. Cuman kalau gue ya, lu nggak bisa ya pasti ya. Ngabisin duit ratusan juta gitu ya, yang bahkan itu nggak bisa gue anggap sebagai modal politik di 5 tahun kemudian, karena ujung-ujungnya harus pakai duit juga kan. Iya ngapain sih, anjir? Tapi ya itu tadi, Mekar punya mimpi gitu loh, dia punya idealisme. Gila. Dan ya tapi memang kenyataan berbicara lain sih di lapangannya ini. Nah tapi aku notice juga yang Mekar bilang bahwa uang itu jadi apa ya? Jadi parameter buat orang dalam memilih gitu loh. Nah ini sangat disayangkan kan. Harusnya kita kembalikan bahwa memilih itu memang karena dia punya kapasitas, dia punya integritas gitu, dan dia punya program kerja gitu kan. Mekar kan, setauku kan dulu sempat juga kita diskusi sama Mekar waktu pas pemilihan, rasanya udah mateng, konsepnya udah mateng, secara jiwanya juga udah mateng. Anak ini udah barang jadi lah kira-kira gitu kan. Dan sudah membayangkan Toba akan nanti seperti apa. Tapi ya kenyataannya itu tadi, memang uang berbicara dengan kerasnya cuy. Dengan keras sih ya gitu lah. Nah akhirnya setelah lu tahu kalah gitu kan, lu akhirnya memutuskan untuk jadi advokat. Iya, jadi memang jadi advokat ini semenjak kuliah ada minat, Bang ya, makanya di kampus dulu saya ikut moot court ya, MCP. Ya, makanya ketika di bank juga saya ingin bagian litigasinya gitu. Baru pas saya di Sopo Surung, saya sempatkan ambil PKPA ke USU. Oh, oke. Ke Medan berarti? Iya, itu Medan. Pas masih Sopo Surung dulu, itu tahun 2015 atau 2016. Biar sudah ada kian modalnya untuk masa depan kan. Ya, untuk modal. Makanya pas sudah selesai caleg, udah kalah, ya paling sekitar seminggu aja kayak ini di rumah lah. Tapi habis itu saya pikirkan ya harus melanjutkan masa depan. Ya saya langsung gabung kantor hukum. Oke. Gila, dia nggak ada momen-momen untuk bersedih, itu nggak ada ya. Kalah gas. Nah ini kan mentalnya udah kebangun. Nah gue mau nanya nih sama lu, kalau dia misalnya mencalonkan 2024 jadi caleg, lu mau bantu apa enggak? Kalau gue pasti bantu. Gue bantu asal nggak money politics sih.
Oh iya ya, berarti ide-ide ya, ide-ide segar Iyalah, gitu ya. Oke, iyalah. oke. Kalau si Mekar balik-balik lagi dengan money politics ngapain cuy? Sama aja dengan yang lain ya, gitu Sama ya. aja dengan yang lain kan. Betul Harus betul. dibuktikan Mekar nanti bisa masuk DPRD kabupaten. Itu Heeh. bukti tanpa dia harus money politics bisa masuk. Tapi memang kayak seperti dibilang Mekar tadi ya, 1,2 orang habis bahkan berapa miliar gitu ya. Eh, itu kayak rasanya sudah kayak hal biasa gitu. Aku rasa gini, kalau pemilihan calon legislatif segitu untuk daerah, untuk DPRD, rasanya Hmm. jadi kalau mereka korupsi itu memang hal wajar. Karena dari mana uangnya Ya. kalau nggak korupsi? Harus balik Kalau modal. kecuali bapaknya dulu, opungnya dulu orang kaya kan gitu kan, dari lahir dia udah kaya gitu. Nah itu lain ceritanya. Bener. Nah, lu 5 tahun lagi, karena lu bilang tadi pasti akan tarung lagi nih di sana kan. Pertama, Iya. apakah masih dengan parpol yang sama? Sejauh ini sih kayaknya masih, nggak tahu nanti ya, tapi sejauh ini masih di Partai Nasdem. Oke, siap. Yang kedua, apakah lu akan di dapil yang sama lagi? Ya, dapil yang sama. Wah, anjing. Bener nggak kapok si kawan ini, cuy. Ya itu kan itu namanya apa? Ini bukan nekat, tapi ini tekad gitu loh. Wah, Ya asik. kan? Betul. Jadi kan setelah selesai pemilihan ini kan udah berjalan hampir berapa bulan ya? Udah hampir 8-7 bulan lah. Udah hampir 7 bulan dari semenjak dilantik anggota DPRD ini kan. Ke saya udah mulai ada dari masyarakat macam pernyataan lah. Nyesal kita milih siapa itu kemarin gitu, harusnya si Nurat itu. Nah, jadi memang sebagian masyarakat kayaknya mulai sadar karena nggak ada, masih mereka rasakan dampak dari caleg yang mereka pilih yang dulu kan. Apalagi di situasi pandemi sekarang ini sama sekali nggak ada peran serta daripada para anggota DPRD itu. DPRD Kabupaten Tobasa berapa orang sih, Kar? Ada 30 orang. Oke, 30 orang ya. Dan di sana parpol penguasanya siapa? Paling banyak. Pemenang itu kemarin Golkar. Golkar ya? Ya, Golkar itu 6 kursi. Nasdem 5 kursi. PDIP Wih, lumayan. 5 kursi. Nasdem lumayan juga ya? Iya, jadi saya itu kemarin kalahnya itu Bang, kalah tipis Bang, 85 suara Bang. Ke yang di atas. Oke. Nah, jadi untuk 5 tahun lagi lu kira-kira bisa lah ya nyalip 85 suara itu bisa kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan Bang. Ya ini kan kita harus keroyokan, kita harus kerja bareng buat Mekar. Lu kebayang nggak orang seperti Mekar nih kan harus didukung karena ya itu Iyalah, tadi, ya. kualitasnya ada gitu loh Yok, dan Ya. integritasnya ada gitu. Kecuali dia dari awal udah main duit, ya udahlah nggak perlu diajak, nggak perlu didukung ini kan gitu. Kar, lu yakin nggak dengan profesi lu sebagai advokat sekarang di Bali G itu bisa jadi modal yang cukup untuk ngangkat nama lu lagi supaya di 2024 lu nggak harus pakai money politics? Yakin sih Bang. Jadi di awal juga pas saya mau caleg kan ada hitung-hitungannya. Memang sudah saya kalkulasikan ada potensi menang saat itu. Nah, jadi di 2024 juga ya peta politiknya masih seperti yang sekarang. Kalau misalkan masih seperti itu, ya kemungkinan punya peluang juga. Saya kan gabung beberapa organisasi juga di Toba, melalui organisasi itu nanti bisa jalan untuk pendekatan ke masyarakat. Oke. Gue sebagai orang yang sangat ngitung angka ya karena dan sangat-sangat kapitalis gitu. Gue masih belum bisa ngerti nih dengan lu. Lu kerja di kantor hukum yang mungkin kasusnya nggak akan sebanyak di kota besar kayak Jakarta ya kan? Kasusnya kebanyakan perdata gitu kan, kasus-kasus tanah. Terus tapi lu masih ikut organisasi sosial kemasyarakatan lain gitu ya. Dengan niat 2024 masih maju gitu. Ini yang bikin lu tetap mau di situ nggak? Apa sih sebenarnya, penasaran gue. Lu nggak ada duitnya kan? Nggak ada duitnya. Ya, memang soal duit nggak ada Bang. Jadi saya gini Bang, udah beban dari sejak kuliah sebenarnya. Ini kan saya udah lahir besar
eh, di pas kuliah dulu ada sebenarnya tulisan saya buat sendiri, nah, kayaknya udah hilang lah. Sepertinya kayak gini. Saya kan lahir besar di Toba ini, jadi lahir besar di Toba. Kemudian ketika kuliah di Bandung kan kita lihat Bandung itu seperti apa gitu. Kalau dibandingkan dengan Toba ini kan kayaknya kalah jauh. Tapi kan potensinya sebenarnya harusnya bisa. Harusnya bisa. Dan kita lihat kayaknya tidak terlalu sulit lah. Yang penting ada kemauan orang-orang yang punya kendali, yang punya kebijakan untuk itu, gitu Bang. Jadi niatannya sebenarnya bagaimana bisa bikin kampung halaman ini, Toba ini lebih maju, itu aja sih Bang. Cuma kan ya caranya tadi ya melalui proses politik, misalkan sebagai anggota DPRD, ya kita jadi punya sarana, punya tools untuk itu. Ya kalau sebagai warga biasa kan kita nggak punya kewenangan untuk itu gitu Bang. Oke, sebenarnya yang lu bayangkan untuk kampung halaman lu, untuk Bali G dan sekitarnya ya, itu lu pengennya jadi kayak gimana sih? Apakah pengen jadi kota besar dengan gedung-gedung tinggi kah? Atau dia menjadi pusat pariwisata kah? Atau dia jadi pusat pendidikan karena ada Yasop? Atau ada aspek-aspek lain yang sebenarnya lu sudah punya visi atau bayangan gitu dengan nantinya lu masuk politik, apa yang lu pengen dorong gitu? Kalau saya sih sederhana aja Bang, ya lebih kepada masyarakat sebenarnya. Gimana masyarakat ini lebih sejahtera. Ya, saya bilang tadi kan di sini kan rata-rata petani. Nah, petani di sini kan nggak punya akses apa-apa Bang, nggak punya modal apa-apa Bang. Dari sejak saya kecil petani mengolah sawah dari cangkul sampai sekarang menggunakan cangkul gitu. Di daerah lain kan udah punya teknologi. Nah, sebenarnya peluang menggunakan teknologi ini kan ada juga. Ya, gimana caranya? Ya tinggal membangun link, bangun komunikasi gitu. Harus orang-orang yang berani, yang punya jaringan bisa melakukan ini. Kami punya alumni lah di Kementerian Pertanian misalkan. Nah, ada diskusi alumni ASOP. Nah, kalau misalkan ketika saya kemarin sebagai anggota DPRD, ya tentu fasilitas yang ada di kementerian, tapi tetap ya legal ya. Tapi kan karena sudah ada jaringan kan bisa lebih cepat prosesnya semua. Nah, masyarakat yang misalkan yang masih memanen padi masih manual, itu kan alat-alat pertanian bisa kita dapatkan. Misalkan mengolah ladang misalkan menggunakan cangkul, alat pertanian kan bisa digunakan. Gitu Bang. Sederhana, simple. Baru Jadi lu nggak pengen mengubah masyarakat Bali G yang tadinya memang pertanian tiba-tiba jadi meninggalkan pertanian dan di sektor lain. Tapi lu justru pengen pertaniannya tetap jadi kuat, itu tetap jadi usahanya mereka, tapi dengan kemajuan teknologi dan juga peningkatan sumber daya manusianya gitu kurang lebih lah ya. Iya benar Bang. Jadi lebih kepada gimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekarang. Memang kalau Toba itu memang kalau saya lihat bagusnya itu memang sektor pertanian, bukan sektor pariwisata malah. Pariwisata itu ya sebagai bonus itu menurut saya. Yang utama itu adalah pertanian, cuman harus dikelola dengan baik. Sudah banyak harusnya teknologi. Kalau kita lihat di YouTube itu kan banyak teknologi sebenarnya mengubah. Di Toba itu banyak kali lahan-lahan tidur. Oke. Tapi kalau misalkan dikerjakan manual, ya siapa yang sanggup gitu. Tapi kalau menggunakan teknologi kan pasti bisa. Ini ada resiko nih Kar, ketika Danau Toba ditentukan sebagai salah satu tujuan wisata prioritas ya, dan dikampanyekan sebagai Bali baru gitu, yang sebenarnya gue juga nggak suka gitu Bali baru ya, biarkanlah harusnya Danau Toba dengan karakter Danau Tobanya gitu ya, nggak harus mengadopsi gaya Bali gitu dengan segala dunia hiburannya dan lain sebagainya. Menurut lo apakah ada problem di situ yang kemudian bisa menimbulkan masalah-masalah baru di dalam masyarakat? Nah, kalau tentang pariwisata Danau Toba sebenarnya kita mendukung lah, sepakat lah bahwa dengan pariwisata juga masyarakat bisa meningkat kesejahteraan. Tapi kan yang paling dibutuhkan masyarakat ini sekarang ini kan yang jangka tidak terlalu lama. Kalau pariwisata itu dampaknya itu jangka lama, 5 tahun, 10 tahun baru kelihatan. Baru proses pendekatan pemerintah juga kepada masyarakat kan banyak yang kurang lancar. Makanya seperti berita di 3 Piton yang kira-kira berapa bulan lalu itu kan menjadi heboh karena tiba-tiba
pemerintah turun tanda kutip dengan kekerasan ya. Masyarakat yang menolak gitu. Kalau misalkan dijelaskan dengan bagus bahwa pariwisata itu sebenarnya bisa membantu mereka, ya, masyarakat kayaknya menerima. Cuman karena proses pendekatannya tidak bagus, pada akhirnya menolak. Jadi justru malah dianggap ya pariwisata itu membahayakan. Oke. Makanya banyak menolak. Posisinya Pemkab Toba Samosir ataupun DPRD-nya mendukung atau menolak Kar saat ini kan? Mendukung. Oh, jadi memang mereka juga mendukung adanya fasilitas-fasilitas pariwisata di area Bali G itu mereka dukung ya? Iya, mendukung Bang. Oke. Lu yakin nggak Danau Toba yang dulu yang sekarang itu akan bisa menjadi salah satu destinasi utama wisata di Indonesia seperti Bali misalnya? Kalau tanya yakin, saya yakin Bang. Cuma memang butuh waktu. Karena memang pendekatan ke masyarakat Batak ini kan berbeda kalau menurut saya Bang dengan masyarakat lain. Kalau tidak mengenal budaya Batak itu, orang Batak itu seperti apa, ya akan susah. Betul. Kayak sekarang itu Direktur BODT itu kan ya karena bukan orang Batak, ya memang Pak Arya tidak terlalu paham mungkin tentang Batak, ya makanya terjadi seperti insiden di Sigapiton. Jadi kalau sudah paham tentang budaya Batak itu seperti apa, makanya kan kemarin pas sudah mulai cara pendekatan budaya, pada akhirnya kan masyarakat menerima. Oke. Orang Batak itu agak apa Bang, apa namanya ya? Agak jogal. Susah. Iya, susah diatur. Tapi kalau pas cara masuknya Betul. lebih gampang. Betul. Ya itu memang salah satu yang menurut gue agak unik ya di masyarakat Batak. Gue inget dulu ada anekdot yang bilang ada orang datang gitu ya ke salah satu area tujuan wisata di sekitaran Danau Toba. Dia nawar ceritanya mau beli barang gitu kan. Dia nawar. Yang penjualnya malah marah. Kalau nggak ada uang nggak usah beli di sini. Lain. Iya. Dan itu rata-rata nggak cuma misalkan itu kan di Parapat, nggak cuma di Parapat, di rata-rata tempat lain seperti itu. Ya, itu menurut lo emang itu karakternya dan kita nggak perlu mengubah itu atau perlu diubah kayak gitu kan? Menurut lo? Ya, karakter orang Batak seperti itu, tapi kan untuk pariwisata tentu itu nggak bagus, emang harus diubah, harus diberi pencerahan. Menurut tuh prosesnya lama nggak tuh untuk ngubah yang seperti itu ya kan? Iya lama, mungkin 5-10 tahun bisa jadi Bang. Oke. Karena kan yang diubah itu kebiasaan karakter. Ya betul. Meskipun gue agak sedikit khawatir ya karena ketika misalnya Danau Toba itu dijadikan salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, itu kerusakannya akan makin parah kan. Gue takut banget tuh. Karena sekarang aja kayaknya udah dengan belum menjadi statusnya belum menjadi tujuan wisata utama ya. Itu sudah mulai banyak tuh keanehan-keanehan, kerusakan lingkungannya lah, ada perubahan-perubahan dalam masyarakat, mulai aneh-aneh lah yang tiba-tiba kita ingat dulu makan di mana kan? Mau makan panca? Bukan. Yang pinggiran Toba. Apa sih? LBS. Lumban Silintong. Lu waktu itu bilang bahkan di area Lumban Silintong itu penyebaran HIV udah banyak. Ya kan? Iya. Itu yang sangat-sangat gue takutkan ketika misalnya dari area Danau Toba itu jadi tujuan wisata yang kemudian ada konsekuensi yang akhirnya sebenarnya bisa merusak kawasan itu juga menurut gue. Apakah itu mungkin terjadi, Kar? Atau menurut lu itu bisa dicegah sebenarnya? Ya. Kayaknya sekarang juga tetap masih ada ya. Tapi kan kalau misalkan Pemda benar-benar punya niat untuk mencegah, mengantisipasi kan harusnya bisa. Makanya saya bilang ya orang-orang yang punya kebijakan, punya wewenang untuk itu yang harusnya
lebih tegas, lebih berani melakukan. Lu bilang tadi yang berarti harus punya ketegasan Pemda. Kenapa lu nggak langsung nyalon jadi bupati, Kar? Bupati itu kan udah lebih besar apanya bang, resikonya. Oke. Tapi memang Tapi niat kalau kesana ada? ditanya, saya punya cita-cita jadi bupati bang. Serius bang. Ya mungkin belum Ini sekarang, konkret nih. berapa tahun lagi ke depan. Ini konkret nih, gue suka yang biasanya kalau orang ditanya, lu mau jadi bupati nggak? Ya kita lihat nanti lah, kalau ini nggak konkret ya, iya gue mau jadi bupati. Udah jelas dia, jadi tujuannya jelas kan, langkah-langkahnya juga akan jelas. Jadi Gila. gitu, Yok. Jadi kita harus niru Mekar nih. Semangat gue, semangat. Sar, dari tadi gue mulu yang nanya Sar, lu ada yang mau lu korek lagi nggak dari si Mekar? Apa ya yang mau gue korek dari Mekar? Gue sering ngobrol sama Mekar soalnya kan, dari dulu waktu bikin training ke Toba dulu kita yang ajakin teman-teman dari Bandung sama Jakarta kan. Iya. Nanti tahun depan kita hidupin lagi lah trainingnya. Nanti kalau mudah-mudahan kopi terda ya Kar. Ya. Kira-kira Kar, kalau menurutmu apa idemu buat ke depan untuk pengembangan peningkatan kualitas masyarakat Toba? Idemu apa untuk ke depan? Jadi nanti merantau kita bisa kolaborasi lagi kan, kita kerjakan lagi yang baik untuk adik-adik di sana. Ya, jadi kalau yang saya lihat kan memang yang perlu dipersiapkan itu generasi muda di kawasan Danau Toba. Ya. Sekarang ini generasi muda di Toba itu bisa dibilang udah hampir nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya rata-rata tamat SMA itu kan merantau. Kenapa merantau? Karena mereka melihat di Toba itu nggak ada masa depan. Pikirannya kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini tugas berat sebenarnya, gimana biar orang-orang yang tadinya pergi merantau, tidak lagi merantau, malah para sarjana yang tadinya merantau, ya pulang kampung. Karena pada akhirnya, kalau bukan kita lagi orang-orang Batak yang peduli sama kampung halaman sendiri, apalagi yang lahir besar di Bonapasogit ini, ya siapa lagi yang peduli kan? Jadi menurut saya memang generasi mudanya itu yang harus perlu dipersiapkan, anak-anak SMA lah, para remaja di gereja misalkan, untuk yang Kristen. Nah, menurut lu kan karena tantangannya adalah mereka nggak mau pulang kampung setelah lulus kuliah ya. Biasanya kan alasan klasik turut dan alasan yang sama pasti yang gue pikirin juga, masalah duit kan. Ada nggak yang ide lu bisa menjawab tantangan itu, Kar? Bahwa ketika lu pulang kampung, lu masih bisa menghasilkan uang dan lu masih bisa hidup. Ya, nah kalau ditanya, jadi kan peluang untuk mendapatkan uang di Toba itu sebenarnya ada ya, tapi perlu kreativitas. Oke. Caranya harus berbeda dengan cara-cara orang lain. Nah, salah satu contoh, misalkan dengan bertani saja sebenarnya di Toba itu bisa menghasilkan, tapi pola dan cara bertaninya ya harus berbeda. Ya misalkan entah menanam jahe, menanam kunyit, menanam jagung. Di sini saya lihat ada orang yang dari menanam jahe saja sekali panen dia bisa dapat ratusan juta. Oh, iya. Lahan di sini banyak, tapi memang butuh keberanian, harus berani. Potensinya apa lagi selain pertanian? Kalau pulang kampung, pekerjaan selain pertanian memang ya kewirausaha. Oke. Kewirausaha. Di luar itu karena memang di Toba ini ya, perusahaan juga nggak ada, ya memang kecil. Makanya ketika orang mau pulang kampung itu yang harus benar-benar siap secara mental, memang harus berani. Nah, kan ada juga masalah klasik di kultur budaya kita ya, di budaya Batak. Lu ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuma jualan, buka toko di kampung gitu. Itu menurut gua masih ada tuh kultur seperti itu. Lu ada pandangan nggak yang gimana cara mengubah
mengubah paradigma kayak gitu ya, mindset kayak begitu? Memang agak susah Bang ya. Tapi apa ya? Harus orang yang berpikir berbeda tentang kampung halaman. Jadi maksud saya gini Bang. Kalau berpikir tentang bahwa hidup itu tentang uang, ya memang susah. Tapi kalau berpikir bahwa hidup itu adalah bagian dari leluhur, tanah leluhur, memang ini agak klasik jadinya Bang. Ya sebenarnya itu bisa dihilangkan pikiran yang tadi, gitu. Yang jelas ketika pulang kampung, ya memang nggak akan kelaparan lah, nggak akan susah mendapatkan. Tapi kalau untuk menjadi kaya memang ya peluangnya kecil. Wah, itu udah dikasih risiko kayak begitu ya. Jadi kaya peluangnya kecil ya. Iya, kalau peluang menjadi kaya emang di kampung ini kecil Bang. Wah, terus narik minat anak muda untuk balik kampung kalau udah dibilang gitu gimana, Kar? Peluang jadi kaya kecil gitu. Makanya saya bilang faktor kalau kita berbicara secara ego pribadi memang nggak ada gunanya Bang. Tapi kalau kita melibatkan tujuan kita kepada masyarakat, komunitas yang lebih lain, komunitas yang lebih luas, ya memang akan berdampak gitu. Kalau misalkan saya pulang kampung biar saya kaya, ya memang nggak mungkin. Tapi kalau saya pulang kampung ingin mengubah persepsi satu kampung saya, ingin mengajari satu kampung saya agar mereka nanti bertaninya lebih bagus, gitu ya. Agar anak-anak mereka berani bermimpi bersekolah, misalkan seperti itu, ya bisa Bang. Oke. Kalau untuk ego pribadi berat, susah. Wah, ini berarti orang-orang kayak Mekar nih yang perlu lebih banyak di kampung ya kayaknya ya. Jangan orang-orang kayak gua. Oh iya, kayak kita pokoknya nggak cocok lah, Yok. Susah dikit nanti ngeluh kita kan. Sepi dikit, waduh ini kok sepi banget sih kampung. Padahal memang kampung kan gitu. Jadi, tapi aku notice dari yang Mekar bilang, bahwa segala sesuatu itu tidak mesti dinilai dengan uang. Lalu dalam mencari kebahagiaan, dalam mewujudkan mimpi itu, uang bukan segalanya gitu. Jadi ya, nyindir gua banget anjing. Bukan, jadi tapi dia sedang melihat, dia sedang bilang sama kita, Yok. Dia sedang bilang sama kita bahwa hidup ini bukan cuma soal uang, woi katanya. Ya, ini udah dapat pelajaran baru lah kita. Ada lagi nggak, Sar? Itu aja sih kalau gue nanyanya. Paling mungkin kalau ke depan rencananya gimana, Kar? Gitu. Kalau ke depan rencana saya memang masih fokus di advokat ini Bang. Karena ternyata kantor hukum kami itu apa Bang, agak ada sedikit uniknya. Di kantor hukum kami itu setiap ada masyarakat yang datang perlu bantuan hukum, kami bantu. Bahkan ada beberapa klien, nggak cuma satu malah, ada beberapa klien mereka nggak punya duit sama sekali. Jadi untuk biaya perkara operasional pun ya kami sendiri yang membiayai. Gitu. Jadi tadi ada dari kampung-kampung sana, ya dulu pernah ada perkaranya, karena dia baru panen, dia lah beras sama ayam. Itulah sebagai apalah namanya ya, balas jasanya, gitu. Jadi memang makanya saya bilang tadi di kantor hukum ini pun di advokat ini bukan soal uang ya, bukan soal uang, tapi ya jelas hal-hal kecil yang bisa berguna ke masyarakat, mereka perlu bantuan, ya kita lakukan. Ya ke depan malah nanti kami mau bikin LBH, lembaga bantuan hukum. Ya. Untuk membantu masyarakat yang seperti itu. Serem ini gue liat Mekar serem nih beneran. Nggak ada lagi tuh kata ya, maju tak gentar membela yang bayar tuh enggak ya? Nggak ada deh. Tapi itu ya, lu kebayang nggak dia datang bawa beras sama ayam gitu kan bayar. Tapi itu kearifan lokal. Iya. Iya kan, itu kearifan lokal. Jadi betul. apa ya? Itu aku rasa justru memang harus dihadirkan dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat sekarang. Karena gini, modernitas dengan tradisi tradisional itu ada plus minusnya kan gitu. Kita kalau terlalu modern juga jadinya kita agak kurang manusiawi, kita lebih sering
bersaing, pikirannya pokoknya cari duit gitu kan. Nah, Ya. yang Mekar ceritain ini tadi semuanya adalah kearifan-kearifan lokal yang perlu dipertahankan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya memang nggak banyak orang seperti Mekar ini yang mau mestinya membantu orang lain dalam hal bantuan hukum ya. Dia pro bono gitu loh. Sementara dia bukan lagi orang yang masku baru berkarir, dia butuh makan untuk keluarganya juga kan. Tapi dia melakukan itu gitu. Dan ini bukan sesuatu yang gampang. Gitu. Betul. Sepakat. Oke, Kar, kita udah 1,5 jam ngobrol. Cerita-cerita pengalaman hidup lo yang serius ini ngeri gue dengernya. Sangat-sangat inspirasi. Jadi udah dari gimana cerita dia dulu masuk Yasop yang semi militer ya kan. Nekat ke Depok, belum tentu kuliah lulus di mana, tapi pergi aja dulu kan. Terus tiba-tiba dapat beasiswa, kuliah udah tenang tapi lulus tepat waktu, cum laude. Dapat kerjaan malah pulang kampung. Ini tamu kita edan-edan ya, tapi Mekar lebih edan nih. Lebih edan lagi nih. Kar, terima kasih banyak udah 1,5 jam di sini ceritain tentang pengalaman lu. Semoga kerjaannya sebagai advokat, cita-cita di 2024 tetap lancar ya. Amin. Jangan terjerumus ke money politics supaya masyarakat tetap akan mendukung Mekar Sinurat bahkan sampai bupati. Iya, ini Kar, pokoknya doa kita bahkan jadi gubernur kalau bisa. Yes. Jadi yang penting konsisten dan disiplin untuk mencapai apa yang diimpikan ya Kar. Terima kasih banyak ya Kar udah mau ngobrol-ngobrol nih. Ya Bang. Siap, terima kasih Mekar, teman-teman Vokal. Jangan lupa pantengin terus Vokal Channel. Akan ada tamu-tamu menarik selanjutnya seperti Mekar di minggu-minggu ke depan. Jangan lupa subscribe dan juga pantengin terus Vokal Channel. Terima kasih teman-teman.